Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi pada kali ini saya akan membahas teori tentang stoikisme. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dan pencet tombol loncengnya. Jadi teman-teman, banyak sekali yang membahas tentang teori stoikisme ini. Tapi pada kali ini saya akan membahas apa saja sih manfaat dari penerapan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teori stoikisme ini, setelah saya cari di berbagai referensi, menurut saya teori stoikisme ini bukan sebuah aliran kepercayaan ataupun agama, melainkan stoikisme itu adalah sebuah filsafat yang dapat membantu kita untuk mengontrol energi ataupun emosi positif atau negatif di dalam diri kita. Kalau kita masuk ke dalam ilmu teologis, stoikisme ini tidak ada tumpang tindih dengan kepercayaan ataupun agama apapun, termasuk agama Islam. Karena di Islam sendiri mengajarkan kita yang namanya tawakal, mu'alaf, dan mubram. Sampai sejauh ini yang saya temui antara filsafat stoikisme dengan agama Islam tidak berbenturan. Jadi, apa itu stoikisme? Stoikisme adalah sebuah aliran pemikiran yang berasal dari Yunani kuno, di mana stoikisme ini mendefinisikan hidup menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi internal, dan yang kedua adalah dimensi eksternal. Itulah yang dinamakan dikotomi kendali. Nah, apa itu dimensi internal? Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali kita secara penuh. Kehendak kita, etos kerja kita, komitmen kita, profesionalitas kita, suara kita, aksi kita, itu semua berada penuh di kendali diri kita sendiri. Yang kedua adalah dimensi eksternal. Apa itu dimensi eksternal? Dimensi eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kontrol kita, yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Contohnya ya pendapat orang lain, respon orang lain. Kita bisa melakukan sebuah aksi dan orang lain melakukan reaksi atas aksi kita itu. Itu adalah benar-benar di luar kontrol kita. Nah, masalahnya adalah manusia pada umumnya menaruh faktor kebahagiaan dan kepuasan itu pada faktor eksternal, yang dimana sebenarnya tidak bisa sama sekali kita kontrol. Jadi, stoikisme itu datang menyadarkan kita bahwa faktor kepuasan dan kebahagiaan itu bisa kita shifting dari dimensi eksternal menuju dimensi internal. Jadi, itulah yang menjadi fundamental dari ajaran filsafat ini. Misalnya kita membuat sebuah kegiatan pada organisasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi. Itu semua berada di dalam kontrol kita. Semua ada di kendali kita, termasuk komitmen kita dalam menjalankan kegiatan. Tapi ketika kegiatan itu dilaksanakan, orang mengomentari kegiatan itu. Orang merespon kegiatan itu, orang memuji kegiatan itu, ataupun orang tidak suka terhadap kegiatan itu. Itu udah benar-benar di luar kontrol kita. Dan ketika kita menaruh kepuasan dan kebahagiaan melalui dimensi eksternal tadi, artinya kita baru merasa kebahagiaan dan kepuasan ketika kita mendapatkan komentar yang bagus misalnya. Sangat besar kemungkinan kita mendapat kebahagiaan dan kepuasan yang kita hendaki. Tapi, ketika faktor kebahagiaan dan kepuasan kita taruh pada dimensi internal tadi, di mana kita bahagia terhadap pelaksanaan kegiatan itu, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dari awal, maka kita bakal damai dan lebih tenang menghadapi apapun bentuk respon dan tanggapan orang lain yang diberikan terhadap kegiatan tersebut. Karena rasa puas kita adalah ketika kegiatan itu terwujud sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Nah, itu adalah salah satu contoh
di mana kita bisa men-shifting dari dimensi eksternal menuju dimensi internal untuk faktor kebahagiaan dan kepuasan. Jadi itu mungkin sedikit pembahasan terkait dengan aliran filsafat teori stoikisme. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan selanjutnya lanjut ke part 2. Thanks you watching.